Selamat pagi anak-anak, terutama anak kelas 6. Di tema 1 kita masih bertemu di tema 1, selamatkan makhluk hidup. Anak-anakku, terutama untuk subtema 1, pembelajaran 3 ada 2 kompetensi, bahasa Indonesia dan IPA. Di bahasa Indonesia menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca, sedangkan untuk kompetensi IPA-nya membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Anak-anakku, banyak sekali manfaat tanaman, terutama 1 sebagai bahan makanan, minuman, sebagai bahan obat, dan yang tidak kalah pentingnya adalah melindungi kita dari panas matahari. Selain itu, dengan adanya tanaman, kita terhindar dari panas karena tanaman kalau di siang hari menghasilkan oksigen yang banyak sekali dan sangat bermanfaat untuk kita. Sedangkan perkembangbiakannya untuk tumbuhan dibagi menjadi 2, perkembangbiakan secara generatif dan secara vegetatif. Untuk perkembangbiakan vegetatif adalah cara berkembangbiak makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Jadi, makhluk hidup yang baru merupakan berasal dari tumbuhan induknya. Ada beberapa contoh untuk perkembangbiakan vegetatif yang terutama yaitu 1. Berasal dari umbi batang, di mana cara tumbuhnya berada di dalam tanah. Batangnya mengembang lalu membentuk umbi, yang fungsinya umbi ini akan dipakai sebagai tempat menyimpan atau sebagai cadangan makanan. Contoh dari umbi batang adalah kentang, bengkoang, umbi jalar, ini termasuk umbi batang. Kemudian yang kedua adalah umbi lapis. Pada umbi lapis ini, pelepah daun yang memiliki bentuk berlapis-lapis. Bagian atas akan tumbuh serta di bagian bawah akan tumbuh akar. Contohnya adalah bawang merah, bawang putih, bakung, bunga tulip. Sedangkan di umbi akar, salah satu contohnya adalah akarnya merupakan tempat cadangan makanan. Salah satu contohnya adalah singkong. Kalau yang umbi batang, salah satu contohnya adalah umbi jalar atau ketela rambat kalau kita menyebut. Sedangkan untuk umbi akar ini termasuk umbi akar. Untuk akar tinggal adalah batang yang tumbuhnya menjalar sehingga akan tumbuh tumbuhan baru. Contohnya adalah lengkuas, jahe, kunyit, kencur. Sedangkan ini adalah gerage atau stolon. Batangnya tumbuh secara mendatar sehingga akan tumbuh tumbuhan baru. Contoh lain dari gerage atau stolon adalah stroberi, antanan, arbei, dan rumput teki. Sedangkan tumbuhan yang berasal dari tunas induknya, salah satu contohnya adalah pisang. Sehingga ketika tunas ini tumbuh, bisa ditanam kembali. Contohnya bambu, ini juga tunas, tebu, pisang. Tunas adventif atau merupakan tumbuhan yang tumbuh pada bagian tepi daun. Kemudian akan tumbuh akar. Salah satu contoh tunas adventif adalah tanaman cocor bebek. Sedangkan untuk perkembangbiakan vegetatif secara buatan bisa dengan mencangkok, setek, merunduk, dan menempel atau okulasi. Anak-anakku sekalian, dari beberapa tumbuhan yang sudah kita lihat bersama diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga ada cara-cara unik untuk menjaga kelestariannya. Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur. Jadi kita harus memelihara tanaman yang ada. Ada tugas buat kalian. Silakan diperhatikan lingkungan di sekitar rumah. Catatlah informasinya. Kemudian tanaman berkembang biak secara vegetatif dan manfaat perkembangbiakan secara vegetatifnya apa.
Silakan dicatat dalam tabel berikut. Sedangkan untuk tugas berikutnya, silakan dibaca di buku paket halaman 36 dengan judul Tumbuhan Sumber Kehidupan Bagi. Bisa kalian lihat di halaman 36. Ada beberapa paragraf di sana. Silakan diamati ide pokoknya apa. Kemudian tugas kalian adalah dari informasi bacaan di halaman 36 dan ide pokok yang sudah kalian baca, silakan mengisi diagram sebagaimana berikut. Ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Silakan diamati informasinya apa saja, kemudian ide pokok yang di dalam bacaan itu apa saja, sehingga dapat bahwa tumbuhan yang di sekitar kita itu sebagai sumber kehidupan. Demikian anak-anak, selamat berkarya, tetap semangat, tingkatkan kompetensi diri, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.